Lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Saudara, usai memeriksa mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, Jaksa Agung. Saudara, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan tersangka kasus korupsi di Pertamina bertambah. Halo semuanya, selamat datang di podcast Penilaian Prestasi Kerja Tirai Gelap Korupsi. Bersama saya Amanda Putri Pratama sebagai podcaster kali ini dan ditemani dengan dua narasumber. Mungkin boleh langsung kenalan aja dari kakaknya yang di sana. Jadi nama aku Isnaini Nurfadila Fudakor, aku dari Universitas Airlangga dengan Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Jadi aku Inaya Asridanaria dari Universitas Airlangga, Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Oke, jadi sama-sama dari Prodi Manajemen Perkantoran Digital ya Kak. Oke, kalau Prodi Manajemen Perkantoran Digital nih, biasanya ada mata kuliah manajemen keuangan, pemasaran, sama mungkin ada apa lagi nih Kak biasanya? Manajemen sumber daya manusia pun juga ada. Oke, jadi mempelajari manajemen sumber daya manusia. Oke, setahu aku itu ada penilaian prestasi kerja nih Kak di manajemen sumber daya manusia. Nah, mungkin boleh dijelasin ke teman-teman apa sih penilaian prestasi kerja dalam MSDM ini? Jadi penilaian prestasi kerja itu adalah penilaian kinerja karyawan secara periodik dengan tujuan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam karyawan tersebut untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, jadi semacam evaluasi itu ya Kak terhadap perusahaan. Oke. Nah, kalau implementasi dari penilaian prestasi kerja atau mungkin ada studi kasus tuh apa sih Kak gitu? Kalau untuk studi kasus dari penilaian prestasi kerja sendiri, terbaru-baru ini tuh ada kasus korupsi Pertamina yang mana tuh merugikan negara hampir 1 kuadriliun. 1 kuadriliun ya Kak? Oke, korupsi Pertamina yang baru-baru ini ramai ya Kak? Iya benar banget. Oke, itu 1 kuadriliun tuh korupsinya mulai dari kapan sampai kapan nih Kak? Nah, dari data yang diperoleh sampai saat ini, kasus korupsinya itu diduga dari sebelum COVID, yaitu tahun 2018 sampai baru kekuak yaitu di awal tahun ini gitu. Jadi kemungkinan ada sekitar 5 tahunan dan di setiap tahun dan di suatu tahun itu ada 193 triliun yang 1 tahunnya segitu. Wow, ini termasuk kasus korupsi yang gede ya di negara kita. Oke, berarti dari korupsi Pertamina ini sebenarnya apa sih yang dikorupsi dari mereka gitu sampai masyarakat tuh rame gitu? Jadi Pertamina ini mereka itu mengimpor dari luar gitu ya, yang dimana harganya itu jauh lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri kita sendiri. Mereka ini mengimpor sekitar tahun 1992 itu mereka itu mencatatnya itu 90. Oh, jadi kayak dari Pertalite tapi mereka bilangnya Pertamax gitu ya? Iya gitu Kak. Nah jadi setelah mereka melakukan impor ini, mereka itu markup sekitar 13-15% untuk kepentingan diri mereka sendiri. Wow, lumayan gede juga ya, dan pantas masyarakat juga marah karena ya itu merasa tertipu ya Kak ya? Bener banget Kak. Oke, dari tersangka atau pelakunya itu siapa sih Kak? Apa mungkin dari staf-staf bawahnya atau siapanya gitu? Nah justru itu Kak, tersangkanya itu kebanyakan dari direktur dari anak cabang perusahaan PT Pertamina Niaga sendiri. Salah satunya yaitu direktur PT Pertamina Niaga yaitu Bapak Riza Siahaan. Oke, bahkan dari direkturnya langsung Iya, ya? iya. Oke. Kalau ini kan korupsinya banyak nih sampai kuadriliun gitu dan dalam periode yang lama juga gitu. Nah itu kira-kira sekarang tuh mereka kemungkinan bakal dijerat pasal berapa nih kalau dilihat dari pandangan hukum? Jadi para tersangka ini mereka itu melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 tahun nomor 31 tahun 1999 Kak. Oh, itu yang memang pasal buat koruptor gitu ya Kak? Benar sekali Kak. Oke, jadi dari penilaian prestasi kerja dan studi kasusnya itu korupsi gitu. Nah, ada nggak sih Kak solusi buat perusahaan-perusahaan atau apapun itu yang mereka bisa menangani kasus kayak gini gitu? Jadi untuk solusinya perlunya kebijakan dan prosedur yang ketat dalam perusahaan itu agar semua tuh bisa terkontrol dan teratur dengan baik. Selain itu juga ada pendidikan dan pelatihan yang mana diajarkan juga bagi para karyawan untuk pendidikan anti korupsi. Selain itu juga ada pemberian sanksi dan hukuman yang tepat sesuai dengan
kesalahan yang sudah mereka lakukan. Jadi kita juga bisa memberikan dukungan psikologis berupa konseling atau pendampingan, atau kita juga bisa memberikan pencegahan jangka panjang seperti itu, Kak. Oke, jadi emang manajemen di perusahaan tuh harus benar-benar monitoring ya terhadap karyawan-karyawannya. Oke, jadi terima kasih banyak buat kakaknya karena udah berbagi ilmu dengan kami semua. Terima kasih juga atas kehadirannya. Ya, jadi itu tadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, yang mana itu juga terjadi baru-baru ini, dan di mata kuliah manajemen sumber daya manusia itu ada kaitannya. Oke, jadi ya itu tadi sekian podcast dari episode kali ini. Saya Amanda Putri sebagai podcaster. Terima kasih, see you.